Bang Iqbal, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Oke. Sibukannya apa sekarang? Saya masih produktif ya sebagai seorang penyanyi dangdut. Jadi beberapa single duet. Sementara ini single duet itu sudah hampir ada 6. Itu semuanya diproduseri ya oleh PT Millennium Nagamas. Terus ada sebagian aku duet diproduseri oleh Seven Star Record. Terus diantaranya duet ada 6. Terus juga sendiri ada 2. Judulnya Mahkota Cinta sama Virus Cinta, sudah bisa dinikmati di platform YouTube ya. Jadi selama tahun 2022 sampai 2023 sudah hampir ada 8 single. Kalau dimulai dari mulai pembebasan, totalnya semua ada 10. Saya bersyukur banget, artinya gini, saya tetap berjalan, saya tetap berkreativitas, karena saya yakin pasti yang namanya berjuang itu akan ada tantangan, rintangan, terus juga akan ada hadangan. Jadi tinggal gimana kita ini mau maju jalan ke depan atau mau berhenti. Kalau berhenti artinya ya lo selesai, ya kan, artinya lo takut dengan orang-orang yang sudah mencoba menghadang lo, menghadang perjalanan kehidupan lo gitu. Tapi saya yakin ya memang semua juga manusia pasti menemukan tantangan dan juga hadangan seperti itu. Yang penting kita yakin punya Allah, kita nggak usah gentar, kita harus yakin, karena sesuatu itu Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan manusia itu sendiri mau mengadakan perubahan. Saya menganut dengan prinsip seperti itu, dan itu sudah sering saya lakukan dalam karir saya sebelum saya masuk ke dalam sebuah pesantren selama 6 tahun itu gitu. Jadi ilmu yang dulu yang pernah saya dapat ya saya terapkan kembali begitu saya menghadapi pembebasan badan saya seperti itu. Proses pembuatan single lagi banyak nih, ngatur waktunya itu. Saya santai orangnya, jadi tidak pernah membawa beban gitu kan ya, karena pekerjaan ini kan sudah hampir 20 tahun ya. Saya jalanin, saya tekuni. Jadi ibaratnya untuk pembagian waktu itu nggak pernah pusing. Yang penting satu, ibadah saya nggak boleh keganggu gitu. Jadi benar ternyata teman-teman ya, kalau kita memprioritaskan ibadah di atas segala-galanya, itu pekerjaan dunia itu gampang ya kan. Mau ada di sini, tiba-tiba kita mau rekaman gitu, itu kayaknya energi ada terus gitu. Tapi kalau semata-mata kita mengejar dunia, ya lu bakal pusing dengan dunia itu gitu. Tapi kalau kita benar-benar memprioritaskan akhirat dulu, itu insya Allah dunia itu bakal bisa teratur dengan baik, bakal bisa diatur dengan baik gitu. Dan itu semua sudah saya praktekkan dan semua berhasil. Yang penting waktunya lu azan, sholat, saya sebagai orang Islam, saya hentikan semua kegiatan saya mencoba memprioritaskan ibadah saya kepada Allah. Setelah itu, setelah selesai kata Allah, bertebaranlah, carilah karuniaku, seperti itu. Ada di surat Al-Jumu'ah. Jadi silakan kalian yang untuk yang Islam ya. Jadi kalau mau menghadapi, mau mendapatkan rizkinya Allah, seperti itu. Ada waktu azan, berhenti, kita sholat dulu, udah selesai, silakan kalian lakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan passion kalian. Ada support tersendiri sih dari teman dekat? Yang jelas kalau support itu pasti ada. Yang support ada, yang menjatuhkan ada gitu. Ya, teman dekat sekarang. Kalau teman dekat ya kebetulan saya punya produser yang baik, seorang wanita janda, ya, seorang wanita janda, dan kebetulan kan manajer saya kan abang saya sendiri. Jadi semua bisa saya handle dengan baik gitu. Saya terima kasih punya produser yang baik, namanya Neng Desi. Kebetulan dia single, saya single gitu kan. Terus dia juga banyak planning buat saya gitu kan, untuk karir saya. Kebetulan abang saya juga masih terus berupaya untuk melebarkan karir saya gitu. Kedepannya mau dibawa kemana sih? Mau dibawa sebenarnya kalau saya sih sebenarnya profesional ya, profesional dengan
dengan bidangnya masing-masing. Saya sebagai penyanyi, Neng Desi juga sebagai penyanyi. Kalau soal percintaan, ya untuk sementara ini sih saya hati terbuka dengan siapapun, gitu. Untuk sementara ini sih saya sama Neng Desi itu masih profesionalisme pekerjaan aja, gitu kan. Tapi kalau di dalam perjalanannya ada orang menilai kami ini adalah pasangan, ya silakan, ya kan. Terus juga sekedar antara bos dengan bawahan ya silakan seperti itu. Jadi yang jelas saya bawa enjoy, gitu. Saya bawa enjoy. Ya sementara ini saya sama dia posisinya masih bos dengan artis, gitu. Lagi rame nih sekarang temennya Kang Ipul, Mas Angga mau menikah gimana? Bukan teman, itu adalah mantan suami, mantan istriku yang ketiga. Iya. Aku yang pertama, Aldi kedua, dan Angga yang ketiga. Gimana Tanggapannya? Tanggapannya saya bahagia. Saya senang, kebetulan saya juga diundang. Undangannya sudah sampai di rumah, gitu. Dan memang sebenarnya kami ini dari dulu sudah bersahabat, ya kan? Jadi ada desas-desus yang dulu-dulu Bang Ipul mengganggu, itu namanya desas-desus. Dan memang mereka sudah tidak searah lagi kan. Jadi ya berumah tangga sama seperti saya dulu sama Dewi. Udah nggak searah lagi, kita sudahkan rumah tangga kita, tapi kita lanjutkan persahabatan, gitu. Jadi buat Angga, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru nanti tanggal 23 Juni. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Insya Allah saya akan hadir. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, saya akan hadir. Semoga di pernikahan Angga yang kedua ini sama kayak saya kan kedua juga kan, tapi rencana nanti ketiga, gitu. Karena almarhum istri saya kan yang kedua sudah meninggal. Semoga ini memang benar-benar istri untuk yang terakhir di dunia dan di akhirat. Panjang jodohnya, saling membahagiakan. Kalau ada masalah, cukup mereka berdua intern yang menyelesaikan. Jadikanlah pengalaman rumah tangga dengan istri yang pertama itu sebagai pembelajaran, ya. Dan untuk Angga, saya berharap tetap jaga silaturahmi dengan mantan istri yang pertama, ya kan. Misalkan ada hal desas-desus diselesaikan dengan baik, ya kan. Karena biar bagaimanapun kan Dewi Persik jadi pernah mengisi hati. Kalau ada masalah diselesaikan. Sama Dewi Persik juga saya berharap tetap menganggap Angga sebagai saudara, walaupun udah nggak cocok jadi suami. Semoga tali silaturahmi mereka menjadi sahabat yang baik. Ke aku baik, ke Angga baik, ke Dewi baik, ke Alia baik, semuanya baik. Itu kan menjadi contoh di masyarakat. Tuh mantan suami istri baik, walaupun pernah ada masalah akhirnya mereka jadi baik, seperti itu. Terakhir balik lagi ke karir Kang Ipul, harapan kedepannya? Saya karena memang passion saya di nyanyi ya, jadi memang gak bisa tuh saya diarahkan ke pekerjaan yang lain di luar daripada nyanyi gitu. Jadi saya tetap insya Allah akan berusaha cari karya-karya yang bagus, yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Terus juga lagu-lagunya mudah-mudahan bisa diterima dan booming. Seperti itu. Doain saja ya, saya minta doanya juga, minta restunya, minta doanya semoga saya bisa menjalani hidup pribadi saya dan karir saya dengan baik, tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari kalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke.